sedekat hampir kena sniper. Oh iya? Ya. Jadi Sniper kira-kira dilawan segini sniper lah ya. Itu makanya kan sebaik-baik tempat itu adalah penjara. Sebaik-baik tempat untuk berpikir adalah penjara. Karena kita dipisahkan dari semua dunia. Kalau kamu nggak bisa merubah kehidupan yang akan merubah kamu. Menjadi seorang yang sebagai seorang public enemy itu mungkin sangat luar biasa ya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Di mata orang yang mengetahui bahwa diri kita adalah dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa begitu dalam tanda negatif, itu tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita pribadi begitu. Kali ini saya akan sedikit berbincang dengan seseorang yang punya pengalaman yang sangat luar biasa, yang bisa dibilang mungkin 1001 orang yang punya pengalaman seperti ini ya. Bahkan bukan 1001 lagi, 1001 orang yang bisa punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa gitu ya. Di sebelah saya sudah ada Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke. Bisa diceritakan tadi perjalanan ke sini gimana, Mas? Macet. Iya. Malang itu udah macetnya udah luar biasa. Macetnya nggak umum. Mas Wil, ngomongin tentang kehidupan Mas Wildan sekarang ini, apa yang dirasakan, Mas? Rasanya sekarang mungkin lebih baik ya. Lebih baik sekalipun tingkat level kehidupannya semakin naik. Level kesulitannya semakin naik. Mungkin ntar lagi udah nyampe glory kali ya. Amin. Jadi semakin kesini ya semakin kesana. Iya. Justru malah semakin tidak tertutup begitu. Semakin baik, yang pasti semakin baik karena mungkin di masa lalu kita lagi hidup dalam pencarian ya, pencarian jati diri, pencarian bagaimana sih kita. Akhirnya sampai di level, oh ternyata aku harus kayak gini, oh ternyata aku harus begini. Emang masa lalu seperti apa, Mas? Masa lalu itu cukup seperti roller coaster. Cerita Mas. Naik turun. Awal dulu kayak gimana, Mas? Awal itu berangkat dari seorang anak yang egois. Berapa saudara sih, Mas? Nah. Mas Wildan? Dari 5 dari 6. 5 dari 6. Dan semuanya cowok semua. Cewek 3, cowok 3. Cewek 3, cowok 3. Adil. Dan kenapa ketemu egoisnya di saat apa ini? Jadi pada saat itu kuliah, sebelum kuliah. Kebetulan aku punya kakak nih, kakak yang di atasku. Dia pinter secara akademik. Dia juga disayang sama mama. Sampai akhirnya kuliah, dia dikasih fasilitas itu, dan aku juga kuliah pada saat itu, tapi adalah perbandingan yang cukup. Merasa tidak adil dalam pembagian kasih sayang terutama untuk orang tua ya. Dikit-dikit ini banyak orang tua itu nggak paham kalau membandingkan anak itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Perbandingan seperti apa sih, Mas? Kayak verbal banget gitu ya? Iya. Kamu kok masmu kayak gini ya gitu ya? Kamu tuh kayak masmu, kamu nggak kayak masmu gitu. Karena setiap anak itu punya identitas masing-masing. Betul. Punya keunikan masing-masing yang bisa kita samakan satu sama lain. Nah inilah akhirnya dari muncul keegoisan itu pada saat itu dimulai dari tahun 2001, 11 September. 11 September. Saya jadi ingat 11 September ini. Tapi itu jauh ya? Tidak ada hubungannya dengan itu ya? Sebelum ada itu. Jadi dulu kecil itu lucu. Kakakku yang cowok dikasih mainan duit-duitan. Nah, sekarang dia
ahli dalam bidang keuangan. Oh. Yang satu dikasih robot sama obeng. Dia jadi salah satu dosen di sini dan dalam bidang robotik. Oh, siap. Nah, kebetulan aku nih Dikasih apa ini? dikasih sniper. Oh, iya. Jadi dikasih senjata sama kasih mainan tembak-tembakan. Tembak-tembakan ya. Nah, jadi situlah terobsesi. Muncul intuisi, oh aku harus Keren nih, mainan kayak yang senjata kayak itu gini ya. keren banget gitu. Sampai akhirnya dari pada saat itu mulai dimediakan banyak waktu 2001, 2002 sampai 2008 mungkin ya, tentang masalah peperangan di Afghanistan, Irak, penyerangan Amerika. Nah pada saat itu tuh jiwa kayak kemanusiaan itu kan muncul dari dulu. Jadi orang tua itu udah mengajarkan tentang memanusiakan manusia. Banyak tuh hari ini kan kita ngelihat banyak orang tidak bisa memanusiakan manusia. Betul. Dari situ kayak, wah aku kayaknya harus berangkat nih, harus membantu mereka. Gitu loh, sampai akhirnya terjadi genosida di Syria. Itu usia berapa tuh, Bro? Kira-kira Mas Wildan usia berapa itu? Apa itu? Pas pada waktu memutuskan untuk berangkat dan punya keinginan untuk saya mesti SMP ya? SMA itu aku udah bisa buat detonator. Mas. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi SMP ya. Melihat dari YouTube. Jadi dari situ akhirnya terjadi ya inilah pemicunya udah ada keluarga. Betul, dari keluarga ya. Kemudian ada faktor pendorongnya. Kenapa ingin ke sana? Karena pada saat itu ya inilah banyak orang tua di luar sana itu menganggap remeh hal ini, bahwa hal-hal pembedaan seperti ini itu impact-nya terhadap anak itu besar, termasuk aku. Karena aku merasa, wah berarti aku gagal nih, karena aku tidak bisa menjadi seperti kakak-kakak yang lain ya. Ya, akhirnya aku merasa, oke lah nggak apa-apa, aku mungkin tidak bisa membahagiakan orang tuaku di dunia. Menemukan potensi tadi begitu, terus disambut dengan keadaan di Suriah yang sangat luar biasa pada waktu itu ya, 2001 sampai 2007 mungkin ya. Bukan di Suriah, di Irak. Oh di Irak ya, di Irak ya. Nah, tapi kan orang pasti akan mikir cara saya untuk lari ke sana seperti apa gitu. Saya punya keyakinan. Jadi ada istilahnya the power of belief. Sesuatu yang mustahil itu sebenarnya nggak ada. Kita itu bisa mendapatkan apapun sesuai imajinasi kita. Imajinasi itu yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itulah yang akan nanti membantu kita dalam proses pengkabulan doa. Pada saat itu aku dibilang gila. betul. Pokoknya stigma-stigma buruk itu ada di aku dulu. Gitu. Akhirnya ya bisa aku wujudkan juga kan. Habis duit berapa Mas perjalanan ke sana? Tanpa duit sama sekali. Lalu apa yang dilakukan Mas Wildan di sana? Jadi sebelumnya itu dari sini tuh udah ada kenal nih dengan seorang ustadz. Kan pada saya itu marak nih pengajian. Betul. Kemudian diajak, kamu mau ke Suriah? Oh mau dong. Akhirnya seminggu kemudian aku udah di pesawat. Telepon sama mamaku. Oke. Aku udah di pesawat. Mau kemana? Aku mau ke Suriah. Oke. Mama Ridho nggak dengan aku? Iya Mama Ridho. Ya udah langsung aku mati nih. Oh ya? 3 bulan sebelumnya aku bilang sama mama, aku mau ke Suriah. Oke. Ngapain kamu di sana? Aku mau di sana, aku mau membantu orang-orang di sana. Aku mau mati di sana. Ngapain kamu ya? Nggak apa-apa, kan aku bukan punya mama. Egois sekali. Aku bukan punya mama. Aku tuh punya Allah. Mama nggak berhak apapun di atas aku. Waduh. Masya Allah. Jadi ya itu. Harapannya, aduh nah jangan deh balik. Tapi justru malah dikasih ridho ya. Iya, jadi ya udah sih.
selesai. Nah, pada saat itu aku memutuskan urusan dunia aku udah selesai. Oke. Jadi ibarat kata itu aku berangkat udah posisi udah menjadi mayat. Aku sudah siap untuk jadi mayat. Iya, udah siap. Udah siap. Jadi di sana sampai di sana ditampung. Jadi tujuannya kan memang tujuan awalnya untuk kemanusiaan. Betul. Sampai akhirnya disuruh ikut camp pelatihan militer. Mulai zaman Jabhatun Nusrah sampai ISIS. Lama ya? Lama. Jadi di sana itu kita dikasih semua jenis kemampuan militer. Dan basicnya sudah ada di kecil dari mainan itu tadi ya. Jadi di sana itu sudah dikasih pembelajaran tentang bagaimana senjata harus pendek, harus panjang, buat bom kejut, high explosive, terus sampai kebetulan waktu itu aku ngambil sniper. Oh, fokusnya ke Fokusnya sniper. Akhirnya keinginannya itu berubah. Awalnya pengen ngebantu, sampai suatu ketika hal itu merubah pandangku lagi. Dimana pada saat itu bom itu jatuh di pasar. Di sana itu ada namanya istilah bom birmil. Bom birmil itu bom yang jadi TNT dimasukkan ke dalam pong bensin. Di dalamnya itu ada paku, serpian kaca, segala macam. Ketika bom itu jatuhkan dari helikopter, itu efek destruktifnya luar biasa. Ledakannya mungkin nggak besar, tapi caranya pecahan-pecahan itu kan. Nah, pada saat itu aku gendong seorang anak kecil usia 1 tahun setengah, kondisi kepalanya hilang. Aku gendong dia itu nangis. Jadi apa yang dilihat di Gaza itu kan, aku melihatnya secara depan mataku. Mulai dari nggak bisa makan gara-gara lihat otak, sampai bisa makan dari di depan serpihan tubuh itu. Sampai di situ aku berpikir, aku nangis gendong anak ini. Kemudian aku mikir, kenapa kok harus anak ini yang mati? Betul. Kenapa nggak aku aja? Mungkin anak ini diharapkan oleh orang tuanya. Akhirnya dari situ aku memutuskan untuk bergabung detasmen khusus. Jadi di sana itu ada namanya Al-Kata'ibul Al-Amaliyatul Istishhadiyah, atau dalam bahasa Indonesianya detasmen khusus bom mobil. Aku daftar situ. Karantina. Karantina selama 2 minggu. Udah disuruh milih mau meledakkan diri di mana, di Irak atau di Suriah. Aku milih di yang cepat di mana, yang cepat di Irak. Oke, aku milih di Irak. Di Irak. Sampai akhirnya ya mungkin ada peran serta doa mama ya. Itu udah nyoba mobil, mobil yang mana, udah diajarin nanti kalau dekat musuh tombol mana yang dipencet. Udah. Bahkan telepon mama. Aku telepon mama, mungkin ini hari-hari terakhirku di dunia. Mungkin ini hari-hari terakhirku di dunia. Mungkin setelah ini aku nggak ketemu mama lagi. Sebagai seorang anak, aku minta maaf kalau mungkin aku kurang bisa membahagiakan mama. Aku kurang bisa membuat mama bangga sama aku. Tapi setelah ini insya Allah mama bakal bangga. Aku bakal membanggakan mama. Mungkin dari dunia, tapi nanti di akhirat. Masya Allah. Itu mama nangis. Mama nangis. Pada waktu itu memang sengaja yang hanya dikasih tahu itu mama ya. Kenapa? Atau keluarga yang lain? Aku berangkat nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Di saat mau berangkat di pesawat itu, pada waktu itu telepon mama, dan mama juga dimintain tolong untuk jangan kasih tahu ke yang lain gitu. Enggak. Memang nggak ada yang tahu. Jadi keluargaku itu nggak pernah silent. Di situ aku gabung lagi, ada namanya Detasemen Inhumasi. Inhumasi itu bahasa Indonesianya apa ya? Menceburkan diri ke kehancuran. Apa ya? Kalau kadang bahasa Arab itu kalau dimasukkan ke Indonesia nggak pas. Nggak pas ya.
Jadi di inhumasi itu kita pakai belt bomb. Oke. Itu. Bell bomb itu sasarannya berarti nanti di mana? Jadi inhumasi itu jadi setelah penyerangan itu kan selalu diawali dengan bom mobil. Betul. Bom mobil baru baris keduanya setelah bom mobil itu inhumasi. Pasukan berani mati lah, pasukan berani mati. Ya, aku sempat jadi inhumasi itu. Sempat dikepung mati 15 hari. Kepung mati 15 hari. Jadi waktu itu Indomie 1 dimakan orang 5. Di posisi yang sangat dingin salju. Sampai nggak ada makanan, terakhir kita makan rumput. Untuk bertahan hidup. Berarti, maaf saya potong. Berita-berita yang terjadi di Gaza yang saat ini begitu ya, dengan anak-anak kecil yang mereka meninggal dunia dengan tubuh yang berantakan, itu ya begitulah posisi perang itu yang memang itu terjadi begitu ya. Realnya seperti itu. Dan bahkan saat ini pun juga center terdengar bahwa mereka sudah tidak bisa lagi makan karena memang tidak ada bantuan makanan, sampai akhirnya makan rumput begitu. Itu yang juga Mas Wildan alami. Iya. Dan itu memang benar-benar terjadi. Begitulah posisi perang itu seperti itu ya Mas ya. Musim dingin itu berat sekali. Salju, apalagi salju, aduh berat. Makanya orang Asia itu pasti pecah. Jadi tanganku ini sini pecah, berdarah. Saking keringnya. Salju tebal banget. Dan di sana itu tidur kita itu bukan di kasur, di tanah. Jadi kita gali kubur, itu tempat tidur kita sekaligus mungkin tempat kubur kita. Jadi udah sekalian gitu ya? Udah sekalian. Tapi memang ada ininya nggak? Artinya memang ya tanah ini lebih hangat begitu ya? Jadi ya seperti itu, akhirnya gabung di inhumasi pasukan berani mati tadi, dan juga tidak menemukan kematian begitu hanya ya? peluru lewat doang. Masya Allah, gitu. Pernah sedekat apa dengan peluru? Sedekat hampir kena sniper. Oh ya? Ya. Sniper dilawan sniper ya? Itu rasa ketakutan Mas Wildan seperti apa sih? Malah kita mengejar kematian. Gitu ya? Jadi di Suriah itu ada istilah, setiap peluru itu punya nama. Kalau nama itu tidak ada nama kita, ya udah kita tetap hidup. Nah kebetulan namaku nggak ada di sana. Akhirnya itu aku memutuskan untuk pulang karena aku ngerasa kok udah nggak sehat. Dari internalnya ya. Jadi dan banyak hal-hal yang nggak baik juga. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Itu di bulan keberapa Mas? Bulan ke-7 berarti ya? Bulan ke-11. Oh ya? Iya. Hampir 1 tahun ya? Proses pemulangan seperti apa? Proses pemulangan sulit. Oh ya? Sulit dalam artian ya kan paspor ditahan mereka. Oh. Ambil paspornya itu yang sulit. Akhirnya pulang, ya udah pulang. Sendirian Mas? Sendirian. Berangkat ke Suriah juga awalnya berangkat sendiri 9 atau orang. ada? Oh, dari Indonesia semua? Kembali cuma 4. Yang 2 memang sudah? Yang 5. 9? Oh iya. Yang 5 udah. Udah meninggal. Akhirnya kembali ke Indonesia setelah menikah, punya anak, kemudian dijemput sama teman-teman dari Densus. Apa yang dilakukan pada waktu Densus datang ke rumah? Ya ditangkap, diamankan sih. Diamankan. Tapi perlakuan yang didapat seperti apa Mas? Ya bagaimana orang, apalagi dengan kasus nomor 1 di Indonesia ya. Iya betul. Kan kita kan hanya terduga pada saat itu. Tapi walaupun terduga, tapi ya tetap ya ada proses interogasi segala macam. Pengambilannya dengan kasar atau? Iya, pada saat itu sini ayo ikut kayak gitu. Dong. Oh enggak juga. Ya pada umumnya aja gimana. Nah masuk ke dalam sel banyak nih, di situ isinya napiter semua. Di
Di situ Ada aku berapa juga- orang, Mas? Banyak, Banyak sekali. 600-an mungkin. 600, 600-an. Masya Allah. Di situ 300 apa ya? Iya, pokoknya di situ itu banyak sekali pemahaman yang aneh-aneh. Oke. Mulai kayak, kok gini ya? Gitu. Bahkan ada yang bahkan sampai mengkafirkan orang tuanya. Oh, Masya Allah. Tuh, karena berbeda pandangan sama Berbeda dia. pendapat ya. Terus menganggap bahwa seluruh dunia ini kalau kita nggak ke Suriah itu kafir. Betul. Ada yang berpendapat seperti itu. Iya, Makanya dari iya. situ aku, perasaan yang aku terima nggak Bukan begini. seperti itu ya. Itu akhirnya ya dari situ, berarti Indonesia ini berbeda. Akhirnya pindah ya dari situ juga. Pindah kemudian nggak berapa lama pindah terjadilah peristiwa di Maku itu kan yang Pindah itu pindah di mana, Mas? aku pindah ke Mojokerto terus ke Jombang pindah. Oh, Dulu kan di Makobrimob. Makobrimob. Oh, terus dipindah di Jombang gitu. Terakhir Jombang. Itu dulu aku masih masih dengan idealis sekali ya, Betul. tapi ya kayak teman-teman dari Densus, dari BNPT itu selalu mereka tidak pernah lelah untuk jangan gini dong, Oke. ya kan? Dan itu yang menghapus stigma bahwa ternyata Densus itu nggak seperti itu, Oke. nggak seperti yang dipikirkan orang loh. Oke, tidak menyeramkan begitu Tidak ya, semenyeramkan itu loh. Ya, tetap mengayomi, tetap membimbing begitu ya. Iya, tetap dalam artian nggak, kamu ibarat kata kamu udah ditangkap, bukan terus ketika udah keluar atau ketika di dalam kamu tetap dibimbing loh, gitu loh. Yang tujuannya adalah untuk udahlah, kamu tuh orang Indonesia, ya udahlah jadi orang Indonesia aja lah. Intinya kan kayak gitu kan. Betul. Nah itu yang aku dapatkan sih selama di dalam. Makanya dengan teman-teman Densus itu ya baik banget sampai sekarang. Sampai sekarang bahkan keluar terus ketika dalam kepemimpinan Pak Martinus itu yang wow luar biasa sekali sih. Terutama menemukan titik terang bahwa aku dulu itu nggak seharusnya begitu. Makanya kan sebaik-baik tempat itu adalah penjara. Sebaik-baik tempat untuk berpikir adalah penjara. Karena kita dipisahkan dari semua dunia. Ya kan? Oke. Makanya ketika Yusuf di penjara, Betul. Yusuf itu banyak berpikir. Begitupun juga aku di penjara, aku banyak berpikir. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Keseharian itu diisi sama, aku kan dulu ngajar ngaji. Oh, Masya Allah, di rutan? Enggak, di lapas. Oh, di lapas. Terus jadi ngebantu di perawatan, ada dokternya di sana. Kadang terakhir itu aku buat aplikasi tentang antrian ya. Itu dipakai di Jombang sampai sekarang kalau nggak salah. Masya Allah. Itu ilmu yang bisa kepake manfaatnya sampai sekarang gitu. Makanya aku tidak pernah ngerasa aku ditahan. Aku nggak pernah ditahan. Tapi lebih aku di pondok kayaknya deh. Karena aku yakin orang baik akan ketemu orang baik. Betul. Dan lingkunganku juga lingkungan baik. Petugas-petugasnya juga baik. Saat ini apa yang ditakutkan sama Mas Wildan? Jadi yang pasti yang paling ditakutkan saat ini adalah karena aku punya orang tua lengkap. Aku takut ya mereka pergi dulu. Itu yang aku takutkan sih. Karena aku termasuk anak yang sangat mencintai orang tuanya. Jadi setiap hari itu selalu mikir apa yang bisa aku perbuat. Aku kan juga punya anak. Jadi gimana aku harus menjadi seorang ayah yang baik bagi anakku. Itu ya aku bekerja pun untuk mereka. Luar itu yang biasa. selalu aku pikirkan sih. Orang mau bicara apapun ya terserah hak mereka. Kita nggak bisa ngontrol otak orang lain kan. Oke. Tapi ya yang saat ini aku takutkan, yang paling aku takutkan itu sih. Karena mungkin aku harus mengulang hidupku lagi dari awal. Dan hari ini aku mungkin belum jadi apa-apa. Lebih baik aku yang mati dulu aja deh. Daripada aku harus melihat orang tua atau anakku yang
atau bahkan orang-orang yang aku cintai. Masya Allah. Hubungan dengan keluarga gimana Mas? Setelah kejadian yang kemarin pulang dari Indonesia. Solid. Gitu ya? Iya. Tidak ada penghakiman dari orang tua ya, kok lapong ini gitu. Enggak ya? Enggak. Ayahku cuma bilang, kamu udah jadi laki-laki sekarang. Kamu udah bisa menentukan sesuatu. Dan kamu udah bisa bertanggung jawab atas itu semua. Jadi setelahnya, ya kamu harus menjalani hidupmu. Cuma nasihat orang tuaku itu, ingat nak, kalau kamu nggak bisa merubah kehidupan yang akan merubah kamu. Dan itu sakit. Wow. Itu sih. Menemukan titik terang dari kehidupan Mas Wildan itu justru setelah pulang dari Suriah, balik di Indonesia dengan ketemu dengan teman-teman yang di Makobrimob dan lain sebagainya, itu justru yang mendewasakan Mas Wildan ya? Mendewasakan juga, ya ketemu dengan orang-orang yang baik sih, banyak orang baik. Aku yakin kok kebaikan itu akan mengikuti kita. Gitu. Jadi di satu sisi juga akhlak. Betul. Banyak orang yang baik tapi nggak punya akhlak juga sulit. Betul. Makanya selalu diajarkan orang tuaku, siapapun dia, bagaimanapun orangnya, jangan pernah bedain. Mereka juga manusia. Kita adalah manusia yang berakhlak, jadi hargai dia. Makanya di rumah itu nggak ada penghakiman kayak apapun profesi, bagaimanapun dirimu, ya kita menghargai mereka sebagai manusia. Berbeda dengan hari ini kan, betul. Orang mudah sekali kayak ngejudge. Oh kamu tuh gini, oh kamu tuh gini. Betul. Ya itu, makanya begitulah. Sebenarnya kunci hidup itu kan kalau kita termakan sama omongan mereka, berarti kita jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Ya seperti kataku tadi kan, kayak orang tuh masing-masing punya jalan pikiran masing-masing. Betul. Sesuai dengan keilmuannya. Orang mikir kita, oh kamu tuh kayak gini, ya berarti ilmu dia hanya sebatas itu, selesai. Kita kan nggak mungkin untuk membenarkan. Yang bisa kita lakukan adalah membuktikan dengan akhlak. Betul. Oke, kamu buruk sama aku, ya udah, aku berusaha melayani kamu. Betul. Nih, akhlak itu yang luar biasa. Hari ini kita kan banyak kayak kebencian, balas kebencian. Betul. Nggak perlu sebenarnya. Itu yang bikin hidup kita nggak bahagia, doa kita nggak terkabul, rezeki kita seret. Itu semua. Makanya semua orang berhak ngomong apapun tentang kita. Yang pasti dia udah maafin. Toh tujuan kita sama akhirnya kan surga kan. Makanya aku punya prinsip, siapapun yang jahat sama aku, buruk sama aku maafkan semuanya. Apapun itu udah baik, aku ridho dengan perbuatan mereka dan aku maafkan karena aku nggak mau mereka hidup dalam neraka. Wow, gitu sih. Sangat luar biasa. Makanya ya begitulah. Terorisme itu nggak bisa dihandle oleh, maksudnya nggak bisa itu dalam artian jumlah TNI Polri itu terlalu sedikit. Oh. Gitu. Makanya pencegahan terbaik adalah keluarga. Banyak orang mengatakan, ini mohon maaf ya, agak melenceng. OPM di Papua. Kenapa kok pemerintah itu nggak mengatakan mereka itu teroris? Betul. Apa karena mereka Kristen atau apa? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita itu harus tahu, memahami apa beda terorisme dan separatis. Betul. Separatis itu ingin membuat negara sendiri. Sementara teroris adalah mengancam dari dalam, entah sendiri ataupun berkelompok. Tujuannya adalah mengganti ideologi pemerintahannya. Ya, sebuah negara itu sendiri. Betul. Nah, makanya kenapa kok mayoritas kita terorisnya adalah Islam? Ya, karena kita adalah mayoritasnya Islam. Betul. Di Buddha, di Myanmar mayoritasnya Buddha. Terorisnya adalah Buddha. Betul. Di India sama ya. Ya, sama ya seperti itu. Makanya edukasi terhadap masyarakat itu mungkin masih kurang dan masyarakat masih banyak termakan isu-isu hoax. Gitu sih. Makanya kan aku selalu nyampein ke siapapun. Penyakitnya orang Indonesia itu hanya dua. Kalau nggak salah pahamnya yang salah. Salah paham itu kita itu gampang diprovokasi. Ya, misal si Mamat ini bawa gorengan belum bayar.
Nyampe ke orang si B, wah si Mamat maling. Iya, padahal belum bayar. Iya. Itu pemahaman, salah paham. Salah paham. Itu yang banyak digoreng. Makanya mungkin asing itu sangat suka ngacak-ngacak Indonesia. Karena ya itu, kita gampang sekali dibenturkan sana sini. Betul. Benturkan A, B, itu gampang sekali. Betul. Padahal founding father negara ini itu beraneka ragam. Ya kan? Ada Islam pun ada NU, ada Muhammadiyah. Betul. Ada Persis. Ada Alirsat, banyak banget. Dan kita itu sekarang dibenturkan A, B. Apa tujuannya? Ngapain? Padahal hal-hal kayak gitulah yang memicu terorisme yang baru. Oke. Gitu loh. Kemudian pahamnya yang salah itu ya mereka salah nih dalam memahami. Ada orang-orang yang salah memahami tentang sebuah ayat. Oke. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dalam salah satu pelaku penyerangan kalau nggak salah. Dia membuat triangle. Yang paling atas itu adalah jihad. Oke. Yang bawah itu tauhid. Padahal salah. Tauhid itu paling tinggi. Paling tinggi justru ya. Iya. Bagaimana dari situ aja dia udah salah memahaminya. Bagaimana mungkin dia akan melakukan Islam dengan hal yang benar? Itu makanya sebenarnya itu tugas para pemimpin bangsa, tugas para pemegang keamanan di Indonesia ini berat sekali. Di saat dia merasa di sebuah persimpangan jalan begitu, apa sih saran dari Mas Wildan yang bisa mereka dapatkan begitu di saat ya itu tadi saya sudah merasa mulai galau, saya mesti jihad tuh, saya mesti kayak gini nih, saya mesti kayak gini. Nah, berbanding dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan dengan Mas Wildan, kira-kira saran buat teman-teman yang ada di luar situ seperti apa? Karena ya kita tidak menutup mata ya, anak-anak zaman sekarang itu kan tingkat labelnya itu kan tingkat putus asanya kan tinggi banget begitu ya. Menurut Mas Wildan gimana? Sambil bercerita tolong Mas, ini rambutnya bisa dikembangin dulu nggak? Waduh. Ayo Mas, aku kepingin tahu. Nah ini loh, ini teroris yang beneran tuh kayak gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Nah itu lebih maco aja sih sebenarnya kalau kayak gini. Nah gitu. Nah gitu, asik Mas. Apa ya, pesannya itu mungkin lebih perhatikan orang tua kalian. Jadi mungkin kita sebagai anak itu egois. Betul. Orang tua itu sendiri kaku. Ya kan? Orang tua, kamu tuh harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Di satu sisi kita sebagai anak, bapak tuh nggak bisa memahamin aku. Iya, iya betul. Mama tuh nggak bisa memahamin aku. Padahal bukannya mereka nggak paham. Betul. Mereka cuma pengen kita yang terbaik bagi kita. Betul. Cuma intinya mereka tuh memang dididik dari kecil udah kaku. Betul. Menghadapi kita yang kaum milenial ataupun Gen Z, ya mereka nggak bisa untuk mengungkapkan itu semua. Betul. Mereka mengungkapkan malu, gengsi, ya kan? Betul. Itu karakteristik yang ada di orang tua. Betul. Makanya kalau memang orang tua kita seperti itu, ya kita yang berinisiatif. Itu loh ya. Memang kalau mungkin ada gap dalam keluarga, ya sebaiknya ya udah kita ajak ngobrol orang tua. Ya keluarkan aja keluh kesah kita. Aku tuh Pak nggak suka papa tuh kayak gini. Kita harus menjelaskan apa yang kita inginkan, bagaimana respon orang tua terhadap kita harusnya kayak gimana. Kita harus menyampaikan. Kalau memang orang tua kita kaku, maka kewajiban kita sebagai anak ya mengajari mereka. Ya intinya itu kembali lagi ke soal parenting sih. Oke. Dengan begitu, ketika hubungan antara ibu dan anak atau orang tua dengan anak ini terjalin dengan baik, anak itu akan memiliki mental yang kuat.
mentality yang kuat. Karena bagi mereka, bagaimanapun aku, orang tuaku pasti akan dukung aku. Betul. Itu yang membuat dia seorang anak itu sukses. Betul. Tidak ada satupun orang tua yang berniat untuk menjerumuskan anaknya ke dunia yang salah begitu ya. Benar. Intinya itu, dan cuman kendalanya mungkin di komunikasi saja yang tidak bisa terkonek antara generasi yang dulu dengan generasi sekarang. Putus di komunikasi. Komunikasi, makanya komunikasi itu faktor utama. Karena komunikasi aja dua negara bisa perang. Ya kan, karena komunikasi yang salah. Betul. Apalagi dalam hubungan antara temen, salah komunikasi aja. Kita ngirim WA sama temen, "Hei cok, kok nang di?" Iya. Ya kan, kita menanggapinya dengan emosi. Apa kon misui aku? Iya. Ya kan, berantem. Padahal cok itu sapaan lah ya. Kerap. Nah, sama seperti apa orang tua dengan anak gitu. Banyak aku selalu menyampaikan di hadapan para orang tua itu, seberapa sering orang tua itu minta maaf sama anak. Bahkan ada yang bilang nggak pernah. Hampir tidak pernah. Saya sendiri Padahal juga merasa seperti ketika seorang orang tua itu minta maaf sama anak, itu rasanya kayak dunia itu runtuh. Kayak, wah, orang tua aku minta maaf loh sama aku. Seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang ibu, seorang bapak minta maaf sama aku. Kayak, wow. Nah itu kayak kita mau ngapa-ngapain akhirnya takut sungkan gitu loh. Itu yang banyak juga tidak dilakukan oleh orang tua. Tapi memilih cara jalan marah-marah. Betul. Gitu. Begitupun juga dengan anak. Seberapa sering sih kalian itu minta maaf sama orang tua? Kalau sama pasangannya, "Sayang, aku minta maaf." Ya kan? Iya, betul. Pasanganmu itu siapa? Ya kan? Iya. Pasanganmu itu siapa? Yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, bukan pasanganmu. Tapi ketika sama orang tua, "Pak," waduh, udah kayak preman pasar. Ya kan? Betul. Makanya kan di Al-Quran itu kan dikatakan agar kita itu berlemah lembut kepada orang tua. Lemah lembut, ya ngomong kita sama orang tua pun ya harus lemah lembut. Begitu, makanya ya apa salahnya kita minta maaf. Betul. Sampai asingnya kita meminta maaf. Ketika kita minta maaf, "Mah, aku minta maaf." Kamu mau mati dah. Saking nggak pernah ya bilang Saking minta tidak maaf ya. pernah. Iya. Saking tidak. Aku ketika pulang ke rumah, aku selalu minta maaf. Karena ya mungkin kita nggak tahu di momen apa hari-hari terakhir hidup kita kan. Betul. Ya kewajiban kita ya cuma bisa minta maaf. Karena ya itu tadi, kematian adalah sniper yang paling aktif di dunia. Ya kan, ketika Allah mengatakan tembak, udah selesai. Makanya dalam hidup ini ya sebisa mungkin kita menciptakan tulisan. Tulisan itu adalah kebaikan itu sendiri. Luar biasa sekali. Terima kasih. Sudah berkenan hadir di kesempatan kita kali ini. Terima kasih Mas Wildan, sangat luar biasa sekali. Mulai sekarang teman-teman ambil handphone, coba untuk telepon orang tua kita gitu ya. Hanya untuk mengucapkan maaf, itu sangat luar biasa sekali ternyata ya. Thank you. Sangat luar biasa sekali, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Barakallah. Barakallah. Oke, thank you.